Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Sobat The Messenger. Senang sekali pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali. Anda boleh bergabung melalui The Messenger Channel dari GKMI Kenari. Pagi hari ini kita akan mengawali kehidupan kita dengan kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dalam program Bread of Life. Renungan pagi yang boleh hadir di setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis untuk Sobat The Messenger semuanya. Nah, Sobat The Messenger, apabila Anda diberkati melalui program-program kami, Anda bisa memberikan persembahan kasih Anda melalui rekening yang ada di layar Anda semuanya. Nah, kiranya apa yang kami berikan melalui kebenaran firman Tuhan, melalui program-program dari The Messenger ini boleh menjadi berkat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati hari yang baru, selamat menikmati kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Sobat Messenger. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan untuk memulai hari kita. Namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru. Terima kasih atas istirahat yang Tuhan berikan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh hadir secara virtual untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya hari ini kami mulai dengan bersandar kepada Tuhan saja dan berserah kepada Tuhan saja. Setiap aktivitas kami selama satu hari ini, kami yakin dan percaya Tuhan pegang kaki tangan kami. Kiranya firman ini kami boleh tanam dalam pikiran dan hati kami, dan kami boleh praktikkan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. Sobat Messenger, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kita berharga. Kita berharga. Mari kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat 27. Kejadian pasal pertama ayat 27 berkata demikian, Sobat Messenger. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Sobat Messenger, kita tahu bahwa kita sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ialah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Sobat Messenger, kalau kita perhatikan seorang pencipta itu pastilah ketika membuat suatu ciptaan itu dipikirkan dengan matang-matang. Dipikirkan, betul-betul dipikirkan. Ini kita buat untuk apa? Apakah ini akan bermanfaat? Dan apakah ini akan baik? Kalau kita adalah seorang pembisnis, atau kita seorang, katakanlah kita membuka bisnis dalam bentuk bisnis dunia F&B, food and beverage, dalam hal ini adalah kafe yang menjual kopi-kopian, Sobat Messenger, kita tahu pasti sebelum kita membuat sebuah kafe yang megah, kita pasti memikirkan apakah menu, secara khusus kalau kita menjual sangat-sangat spesifik adalah kopi-kopian, apakah minuman yang berbahan dasar kopi ini akan laku? Kita pasti lihat di lingkungan di mana kita akan buka kafe, apakah masyarakat di sana akan tertarik atau biasa minum kopi. Lalu selanjutnya ketika kita tahu oke, mereka suka minum kopi, lalu jenis kopi apa yang mereka sukai? Yang cenderung lebih ke pahit atau asam, yang cenderung langsung rasa kopinya yang langsung nendang begitu kuat, atau yang smooth, yang halus, yang slow, Sobat Messenger. Pasti kita akan perhatikan itu. Setelah hal itu pasti kita buat variasi-variasi apa ya. Apalagi kalau banyak anak muda di sekitar kafe itu, pastilah tidak hanya kopi hitam seperti kopi-kopi pada umumnya. Pasti kita buat
dengan tambahan lain, entah menjadi kopi susu, kopi gula aren, atau kopi campur alpukat, dan lain sebagainya. Sobat Messenger, dari ilustrasi tadi kita tahu bahwa seorang pembisnis kafe yang membuka bisnisnya dalam ranah perkopi-kopian, pastilah dia memikirkan sebuah kopi ini. Dia pikirkan betul-betul, bukan hanya karena dorongan emosinya, oke, aku suka kopi, aku akan buat kafe yang kopi-kopian. Tidak hanya karena dorongan semata belaka, atau gak hanya karena karena temanku minta aku buka, hanya karena kopi yang ku buat enak makanya aku buat. Tidak demikian, Sobat Messenger. Pastilah ia memikirkan, atau kita sebagai pelaku bisnis pasti memikirkan betul-betul. Karena kalau tidak dipikirkan betul-betul, yang terjadi adalah mungkin bisnis kita tidak akan bertahan lama. Mungkin bisnis kita tidak akan dilirik oleh konsumen atau lain sebagainya. Banyak hal, Sobat Messenger. Begitupun dengan Allah. Allah ketika menciptakan kita, manusia, ia tahu dengan persis kita itu seperti apa. Bahkan jelas tadi kita lihat, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Dia jelas tujuan Allah menghadirkan manusia di muka bumi ini untuk apa, Sobat Messenger? Kita tahu dalam masa-masa penciptaan ini kita punya tugas sebagai pemelihara. Pemelihara ciptaan-ciptaan lain. Kita dipercayakan menjadi rekan sekerja Allah. Kita dipercayakan menjadi rekan seumur hidup Allah dalam seumur hidup kita. Jikalau kita adalah rekan sekerja Allah, maka Allah pun demikian butuh rekan sekerja yang seperti Dia. Tidak mungkin Dia punya rekan sekerja yang pola pikirnya tidak seperti Dia, yang cara memeliharanya tidak seperti Dia. Pastilah Allah menginginkan punya pemelihara yang seperti Dia. Maka dari itu, Sobat Messenger, kita tahu kita ini adalah rekan sekerja Allah. Kita tahu kita serupa dengan Allah. Namun seringkali karena kita melakukan satu kesalahan, karena kita melakukan dosa, mungkin ada yang dari kita berpikiran, yang kulakukan ini dosa besar, makanya Allah tidak mengampuniku. Aku tidak layak, aku tidak berharga, aku tidak pantas menyandang gelar rekan sekerja Allah. Aku tidak layak disebut sebagai serupa gambar Allah. Sobat Messenger, kita perlu tahu seberapa banyak hal buruk yang kita lakukan dalam hidup kita sampai detik ini, itu tidak menurunkan derajat kita bahwa kita berharga di mata Allah. Itu tidak menghilangkan gelar kita bahwa kita adalah rekan sekerja Allah. Itu tidak menutup fakta bahwa kita serupa gambar Allah. Seberapa banyak, mau dari bangun tidur sampai kita kembali ingin beristirahat di kasur kita, banyak hal buruk yang terjadi, banyak dosa yang kita lakukan, itu tidak akan menghilangkan fakta yang semua baik, yang adalah kita serupa dengan gambar Allah. Tuhan tidak menghilangkan fakta itu, Sobat Messenger. Tuhan tidak tutup fakta itu. Tuhan tidak hapus kenyataan itu. Tetapi Dia justru ketika kita melakukan kesalahan yang fatal dalam hidup kita, yang membuat kita merasa harga diri kita tidak ada atau merasa rendah diri, Tuhan selalu mengingatkan kita. Bahkan dari ayat ini kita selalu diingatkan, kita serupa dengan Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Maka dari itu, Sobat Messenger, selalu ingat, kita berharga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ingat, kita berharga. Tak masalah lingkungan di luar kehidupan kita menganggap rendah kita karena kesalahan kita. Tidak peduli mau sobat
rekan sekerja kita, bahkan keluarga kita sekalipun menganggap kita rendah. Kita tidak punya apa-apa. Kamu gak bisa apa-apa. Kamu gak segambar dengan Allah karena dosa yang kamu lakukan. Tidak masalah, Sobat Messenger. Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah fakta di mana Allah selalu menganggap kita adalah serupa dengan gambarnya. Maka dari itu, jikalau Allah menghargai kita, sangat menghargai kita, maka kita pun perlu menghargai hidup kita. Bagaimana caranya kita menghargai hidup kita? Adalah menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Allah. Menjalani kehidupan ini dengan menjadi rekan sekerja Allah. Tuhan mau apa dalam hidup kita, kita lakukan. Tuhan mau kita berbuat baik seperti apa, kita lakukan apa katanya. Tidak perlu menunggu-nunggu, Sobat Messenger. Jikalau pada pagi hari ini kita dalam pikiran kita lewat dengan singkat, Tuhan mengingatkan aku A, kita lakukan A itu dalam sehari-hari kita. Bahkan kita harus konsisten lakukannya. Mari Sobat Messenger, menjadi berharga itu baik karena Allah telah menghargai kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami belajar dan kami diingatkan bahwa kami itu serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan Tuhan sangat menghargai kami. Apapun hal-hal buruk yang terjadi, yang kami lakukan, baik yang kami sengaja pun ataupun tidak sengaja, Tuhan selalu menganggap kami anak-anaknya. Kami selalu berharga di tangannya. Maka dari itu Tuhan ajarkanlah kami untuk selalu mengingat keberhargaan kami ini di mata Tuhan sangat-sangat berarti. Sehingga kami pun dalam kehidupan kami melakukan hal-hal yang berarti, hal-hal yang positif, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan kami lakukan. Yang membawa sukacita bagi orang sekitar kami lakukan. Ini doa kami Tuhan, kiranya pada pagi hari ini kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau apa kami lakukan dengan baik. Bahkan perintah Tuhan sedetail apapun akan kami lakukan dengan baik. Kami ingin menjadi anak-anak Allah yang benar-benar serupa dengan Allah. Kami ingin tidak mau memberontak dari Tuhan. Kami ingin mau melakukan firman Tuhan bukan karena kami ikut-ikutan aja, tetapi karena kami menyadari bahwa firman Tuhan atau kehendak Allah itu benar-benar baik dalam hidup kami. Inilah kami, ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat GKMI Kenari. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera-Mu agar setiap jemaat GKMI Kenari boleh merasakan kekuatan daripada Allah. Mereka boleh menjalani hari-hari ini dengan penuh kekuatan. Adapun banyak tantangan yang akan mereka hadapi, mereka boleh kuat dan mereka boleh dengan tegap berjalan bahwa Tuhan telah memberi kekuatan. Mereka pun dalam setiap harinya banyak hal yang membuat mereka sedih, mereka boleh sukacita di dalam Allah. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan menghargai kita, maka kita perlu menghargai diri kita, Sobat Messenger. Amin. Tuhan memberkati.